Selamat datang di episode pertama podcast. Kali ini saya sudah kedatangan seorang teman yang saya kenal mungkin sudah sekitar 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahunan ya. 6 tahunan. Sudah sekitar 6 tahunan. Jadi dia adalah Denny Nenobais. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah subscribe channel ini, sudah pernah ada obrolan saya dengan Denny Nenobais di podcast sebelumnya, Ya. di Ngopi di Bar. Tapi obrolannya waktu itu di podcast Ngopi di Bar itu terlalu gelambiar, terlalu kemana-mana. Tapi untuk podcast kali ini dan start dari episode kali ini, ketika saya akan ngobrol bersama teman saya akan membahas tentang kehidupan kekristenan atau kehidupan rohaninya. Kelas, Jadi Bang. lebih apa ya? Lebih spesifik tentang kehidupan yang bukan kehidupan hura-huranya. Iya. Iya. Oke, kita kenal berarti sekitar tahun 2019-2020. Lebih tepatnya 2020. 2020 Kalau aku kenal sampean, Mas, 2019. 2019. Tahunnya 2019, tapi kalau mulai kenal dekat 2020. 2020-an. Iya. Oke. Waktu itu Denny apa? Pelayanan apa waktu itu? Aku waktu itu masih di Hirus. Masih pelayanan di Hirus ya, Hirus. pelayanan musik ya. Pelayanan musik di Hirus. Pelayanan musik. Dan sekarang Denny ini satu pelayanan bersama saya di multimedia. Ya. Buat teman-teman yang mungkin pengen lihat konten-konten pelayanan saya di multimedia, bisa dilihat di channel saya ini banyak konten-konten waktu saya sedang pelayanan multimedia. Denny ini pelayanan multimedia sekarang di bagian lighting operator. Bagian lighting operator. Sebelum kita akan menuju ke sana, obrolan tentang Denny pelayanan di bidang lighting, saya pengen nanya-nanya tentang kehidupannya Denny di luar gereja terutama. Iya. Kalau kita sesama orang Jawa, secara tampilan kalau di luar itu jarang orang lihat kita sebagai orang Kristen, iya enggak sih? Iya. Soalnya aku sendiri kalau aku ketemu sama orang baru terutama, dipikir ya aku seperti orang yang lain, orang Jawa pada umumnya kan kebanyakan Muslim. Iya. Nggak ngerti kalau aku Kristen. Contohnya adalah waktu tadi pagi aku habis ke klinik ngecek kaki candengan, jempol candengan. Terus habis itu kan ambek dokternya dibikinin resep ke apoteknya. Waktu ambil resep itu di apotek dipanggil, terus kan ada bukan pilihan, di obatnya itu dikasih tahu yang obat ini 3 kali sehari, ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari. Terus si apotekernya bilang kalau bapak puasa ya bisa dimakannya untuk 2 kali sehari aja pak. Ya. Jadi yang satu nggak usah buat sahur sama buka aja. Jadi orangnya itu nggak ngeh dan nggak kepikiran kalau orang yang bentukannya seperti ini non Islam gitu. Ya. Dipikir ya orang-orang Islam. Dan itu menurutku wajar aja sih. Karena mungkin mindsetnya orang di luar sana, orang Kristen itu mesti putih-putih, orangnya bersih-bersih, Ya. penampilannya keren gitu mungkin ya. Ya, Kak Kopros. Aku bukan berarti aku ngomong kayak gini melihat penampilanmu buruk loh, enggak ya. Tapi kita sesama orang yang memiliki kulit gelap akan sering merasakan hal itu gak sih? Ya. Sini kita ini putih, Mas. Putih tapi Dongker. Oke. Lek ngobrol sama Denny ini harus ada komedinya memang. Nggak bisa kalau ngomong lurus-lurus aja. Tapi kita akan kulik seberapa dalam tentang kehidupannya dia ya. Berarti orang tua kan papa dari NTT. Ya. Papa NTT, mama Jawa. Benar. Campuran antara orang Jawa dan orang Timur. Ya. Dari lahir mama Kristen. Kalau dari lahir Mama Muslim.
Oh, mama muslim. Muslim. Papa yang Kristen ya? Ya, papa Kristen, Mm-mm. campuran Kuba. Kuba. Iya. Berarti suka cerutu. Iya, cerutu Cerutu Kuba. Kuba. Eh, harus ada komedinya. Anjay. Eh, awal ketemu nih si papa dan mama itu di Malang berarti. Di Malang ya, Aku tahu krungu tapi lali. waktu Bisa diceritakan mama lagi. kerja di Papinja. Ya, Papinya adalah salah satu toko pakaian seragam biasanya, seragam sekolah terlegend di Kota Malang. Iya, benar. Oke, berarti mama kerja di sana. Ya, terus waktu itu papa masih dinas jadi tentara Mas ya. Oh, gitu. Terus ketemunya di Malang. Ya, Wes, akhirnya menikah. menikah. Tinggal di mana waktu itu? Tinggal pertama. Kamu anak pertama toh ya? Anak pertama. Denny anak pertama. Papa mama setelah menikah tinggal di? Pertama dulu masih ikut kakek nenek toh. Itu pertama di Polean. Daerah Polean. Polean. Terus pada waktu itu kakek nenek pindah ke Muharto. Oh iya, nggak jauh sebenarnya, nggak jauh itu perpindahannya. Kan di Polean kontrak toh. Terus ke Muharto. Pada saat itu papa masih belum punya rumah dan udah istilahnya tidak punya aset. Tidak punya aset. Akhirnya ikut cuma berapa bulan ikut, akhirnya kerja, terus ngontrak di belakang rumahnya Mbah kakek di Muharto. Berarti satu komplek lah ya? Satu komplek dia, bukan satu komplek, dempet rumahnya. Oke. Cuma beda blok aja. Terus waktu aku lahiran tahun 2000 itu papa mama pindah ke Gadang ngontrak. Oh, pindah ke Gadang. Ke Gadang apa ke Lok Doro? Ke Gadang. Oh, ke Gadang. Itu kontrak 2,5 tahun. Setelah 2,5 tahun, papa dapat berkat beli rumah yang dulu dikontrakan di Muharto, dibeli akhirnya. Oh, yang kontrak waktu itu akhirnya dibeli. Dibeli, menetap di sana sampai aku kelas 3 SMK. Ya sekitar 17 sampai 18 tahunan lah. Berarti pindah ke Lok Doro itu setelah aku kelas 3. Setelah 3 SMA? Iya, 3 SMK. Oke. Berarti kan mulai kecil. Kamu kecil sampai SMA itu berada di daerah Muharto. Ya. Yang notabene kalau orang Malang semua tahu itu adalah lingkungannya mayoritas Muslim. Ya, pasti. City Resort. Kalau jadi orang non Muslim di situ pasti yo minoritas. Ya. Sangat minoritas bahkan. Ya, minoritas. Sangat minoritas. Lah gimana masalah kehidupan sosial keluargamu terutama di tengah-tengah tempat yang dimana secara kultur, secara agama itu kamu di situ minoritas. Itu gimana? Kehidupan sosialnya gimana? Apakah mereka nganggapnya juga ya wis sesama warga aja atau mungkin ada dibedakan atau gimana? Kalau dari kehidupan sosial sendiri sih awalnya hidup di Muharto, apalagi Muharto itu terkenal istilahnya tanda kutip, daerah tanda kutip istilah daerah hitam lah di Kota Malang. Hidup di situ kalau enggak keras nggak bisa hidup. Ya. Tak ada zaman itu katanya seperti itu. Tapi lambat laun aku bisa bertahan sama keluarga selama 17 sampai 18 tahun itu ya anugerah gitu loh. Kalau masalah aku karena aku minoritas dan mereka mayoritas itu sangat kerasa Mas. Yang pertama dulu Muharto tidak serame yang sekarang. Di mana Muharto dulu bekas makam istilahnya rumah-rumahnya juga jarang, rumah-rumah juga tidak rapat kok sekarang toh. Sekarang kan nggak sepadat sekarang lah. Dulu masih tahun 2002 sampai 2005 itu
di sana masih banyak istilahnya kegiatan-kegiatan negatif ya. Ya, aduan petik, sabung ayam, Ya, sabung dan lain ayam. judi, mabuk setiap saat. Ya. Itu BNN, BNN, bagian pakai nong nong-nuan. ya itu Terus. ya untuk menjadi seorang Denny yang sekarang, dulu aku pernah ya tinggal di lingkungan mereka yang istilahnya tanda kutip tidak terima dengan Adanya keberadaanku di orang sana, Kristen di orang sana. Kristen di sana. Heeh. Yang pertama pastinya mereka ya istilahnya bukannya nggak seneng istilahnya. Apalagi ada salah satu suku juga di situ. Suku-suku yang Ya. tertentu istilahnya ya memang nggak semuanya, memang ada beberapa oknum aja yang memang nggak suka. Ya langsung cerita aja Mas. Dulu kan papa mama gerejanya di Eklesia. Eklesia Jalan Juanda. Bukan, Eklesia depannya RST. itu. Oh ya, heeh. Ekle- Sekolahnya ponakanku Ya, sih. Eklesia Full Gospel itu. Heeh. Karena papa dulu kerja di CET dan Maksudnya kerja di bidang cat ya, ya, bukan kerjanya industri di cat. Orangnya iya, kerjanya di di cat. CET. Kayak manusia silver bukan. Di industri CET. Heeh. Jadi dulu papa kan sebagai kepala produksi tuh di salah satu toko pabrik CET di Malang. Jadi kerjanya istilahnya nonstop. Nonstop, minggu pun masuk. Dan pada saat itu ke gereja pun yo cuma aku sama mama yang sering. Papa cuma ngantar, kadang ikut, kadang enggak gitu. Sekolah minggu pun aku dijemput sama yang pihak gereja. Dan pada satu ketika gereja itu memutuskan untuk mengadakan ibadah kebaktian di rumah. Jadi sampai ngalai biar istilahnya Pak David biar bisa ibadah. Akhirnya pihak gereja datang ke rumah itu masih TK itu TK. Mereka setiap minggu bawa rombongan, istilahnya sekarang satu pendeta apa ya, senior pastor, pendeta ini Oh ya, home pastor ya. kayak evangelis Ya, itu kayak, terus bawa apa kan di Eklesia kan tuh Mas, banyak tuh apa, dia kan juga sekolah Alkitab tuh. Jadi dia juga bawa mahasiswanya juga untuk ibadah di situ. Akhirnya berarti rame. Rombongannya rame yang ya, dibawa ke rumah. sekitar 7 sampai 9 orang. 7 sampai 9 orang. kan. Lumayan. Itu kadang bawa 2 mobil sekaligus. Tuh. Ya pertama sih ibadah itu lancar. Lancar sampai beberapa kali ibadah sampai ya 3 bulanan lah. Itu lancar tiap minggu gak ada halangan. Terus tiba pada suatu saat itu mama dapat laporan dari Pak RT. Pak RT di situ. Karena merasa terganggu. Warga situ merasa terganggu. Berarti ada warga yang lapor ke Pak RT merasa terganggu dengan adanya kegiatan ibadah di rumah. Ibadah di rumah. Terus mama kan itu hari apa? Untuk ibadahnya itu setiap hari apa? Setiap hari Minggu. Oh, berarti minggu setelah di gereja? Ya, minggu enggak. Mereka ada tim sendiri untuk ke rumah-rumah. Nah ya berarti bukan jamnya bukan sama seperti ibadah di gereja toh? Tapi pagi masalahnya pasti. Oh, pasti pagi. Jadi itu mulainya jam 7 sampai selesai setengah 10. Oh. Itu kayak ibadah. Iya. Tapi kan pindah tempat saja. Itu katanya termasuk nekat ya? Oh, sangat nekat. Maksudnya dari pihak gereja untuk datang terus membuat ibadah di rumah di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu lumayan nekat. Makanya sampai akhirnya itu dulu juga ada story-nya Mas. Sampai pihak gereja mau ke rumah itu ada sebelum-sebelumnya juga ada story-nya. Sudah kan yang istilahnya yang bertanggung jawab di gereja itu kan namanya Pak Han. Pak Han itu orang Korea asli. Ya, orang Korea asli. Paham. Dia istilahnya di situ kayak babat alas lah. Sebelum aku beli rumah itu, papa beli rumah itu, ada suatu kejadian Pak Pendeta ini juga diajak, maksudnya bukan diajak mabuk, tapi
bukan karena dia keinginan, karena dia ingin menginjili di situ. Pada saat itu istilahnya babat alas lah. Lah pada waktu itu Di daerah Muharto iki. iya, itu pun aku kan masih kecil, aku kan diberitahu sama mama papa aku tuh. Iya, iya. Diberitahu Pak Han ya tahu tempat ini kok, tahu lokasi ini. Makanya dia berani karena dia juga ingin penginjilan juga di situ. Oke lah. Oke, pada saat itu wis berjalan 3 bulan ibadah ya itu minggu siang. Setelah Minggu ibadah siang. Pak RT-nya ke rumah. Ya ngomong sama mama kan nggak tahu masih anak kecil gimana katanya itu ada keganggu. Padahal pada waktu itu cuma bawa gitar sama nyanyi dan nggak pakai mic, nggak pakai apa-apa, cuma ya dalam Ya rumah wis persekutuan biasa, ibadah persekutuan di iya, rumah lah ya. hukum ini itulah istilahnya. Terus Itu ya akhirnya sempet berhenti kegiatan itu berhenti. ya 2 minggu. 2 minggu kan kalau papa lembur minggu kan nggak ada yang nganter. Nggak ada yang nganter. Lah itu kadang bingung juga ke gereja sama apa kan nggak kayak dulu sekarang ada Grab. Kan istilahnya dari Muharto ke Sukun itu angkotnya kan lumayan sulit toh. Lumayan karena itu memotong dari daerah timur ke barat. Ke barat ya. Yang tidak dilewati ada jalur lewat antara menghubungkan dari timur ke barat itu. Terus aku juga punya adik waktu itu. 2003 tuh adikku baru lahir, adik kecil, masih kecil. Dan sulit sekali akhirnya 2 minggu akhirnya gereja beranikan lagi. Akhirnya nyoba lagi. Berjalan 5 bulan. Terus ada komenan lagi. Terus yang bilang Pak RT-nya ini aku lupa bilang apa, pokoknya keganggu lagi Waduh, karena papa ndek situ yo nggak enak juga mama di situ akhirnya bilang ke ke istilahnya ke home pastornya gitu, nggak usah lagi Pak, biar kita ibadah ke gereja aja. Akhirnya ngalahi akhirnya papa sebagai yang tanggung jawab di keluarga ya kadang ngantar dulu, kadang 1 bulan ibadahnya itu cuma seminggu. Mek 1 hari aja. Kadang bisa full, itu pun acara-acara gereja yang kan kadang mama kan suka acara gereja gitu. Kan nggak ada yang nganter ya akhirnya nggak ikut. Nggak ikut berangkat. Akhirnya dari situ mangkel toh Mas. Maksudnya gimana misalnya kita ibadah masuk nggak boleh gitu loh. Iya. Bukan apa kan kalau sekarang kan istilahnya kebebasan bersuara kan sangat mudah. Dulu kan minoritas mau bersuara ya mati. Ya zaman itu untuk hidup bertoleransi di daerah rumah atau daerah kampung itu waktu itu mungkin susah ya. Iya. Kan kehidupan bertoleransi yang akhirnya bebas terjadi di kehidupan kita di Indonesia kan mulai zaman Pak SBY. Bukan, sebelumnya Pak Gus Dur ya. Kan Pak Gus Dur sebagai bapak pluralisme yang akhirnya ngangkat toleransi antar umat beragama. Sebelum itu pasti sangat susah. Jadi yo cukup wajar kalau aku dengerin ceritamu sing seperti ini. Di zaman itu tahun 2000 awal-awal pasti akan sulit memang. Apalagi kan yang kita tahu yang di daerah Malang masih tahu Muharto kayak apa. Iya. Kalau teman-teman kalau sumpama nggak tahu daerah Muharto bisa ditanyakan teman-temannya yang tahu ya. Muharto City Resort. Best Club Indo. Ini tapi obrolan ini bukan mau menyudutkan atau menjelekkan ya. Ini hanya menceritakan fakta yang pernah terjadi di sana pada waktu itu. Sekali lagi ini pada waktu itu. Kalau sekarang sih harusnya sudah nggak terlalu sekeras itu mungkin ya. Terus akhirnya mangkel yo mama cuma bilang ya biar
aja Tuhan yang bertindak gitu loh. Mm-mm. Kan istilahnya kita sudah minoritas, Mm-mm. kita gak punya power juga. Ya, nggak bisa ibadah. Iya, bisa ibadah, terus kita gak ibadah masuk kate balas dendam. Mm-mm. Kan istilahnya kalau kamu apa disakiti jangan nyakiti balik lah. Ya. Ya biarkan apa Tuhan yang bekerja menurut kehendaknya gitu aja. Akhirnya pada waktu itu ada suatu kejadian di mana katanya yang orang-orang yang nggak suka, misalnya bukan suka-suka, terganggu. Oknum-oknum ini ya, Oknum oknum-oknum ini ya. yang terganggu kejadian pada waktu itu, tiba-tiba sama Tuhan itu kayak disingkirkan, kayak maksudnya dipilah lah. Jadi kayak diam-diam ada yang tiba-tiba pindah, terus ada yang ya maaf kata meninggal. Itu dalam waktu kejadian kurang lebih 1-2 tahun. 1-2 tahun istilahnya bersih. Maksudnya Tuhan buka jalan lagi, bersih-bersih itu. Tersisa orang-orang yang benar-benar bisa menghargai sesama umat beragama gitu. Jadi orang-orang yang toleran. Akhirnya kan dari situ sekeluarga itu punya pandangan kalau kamu ingin jadi terang ya jangan jadi kegelapan dulu. Kamu ingin membalas suatu kejahatan tapi kamu istilahnya kamu tidak benar di hadapan dia, ngapain harus balas itu loh. Iya. Makanya saat itu Papa harus mulai istilahnya menyisakan waktu untuk beribadah. Wajib 1 minggu. Akhirnya itu terus akhirnya Papa ambil tindakan dulu kan memang Papa kan istilahnya agak kaku tuh di kampung itu. Ya. Jadi kurang serawung, kurang bergaul. Iya, bahasanya serawung gitu loh. Sama kita serawung. Akhirnya tetangganya juga akhirnya enakan. Ya. Semuanya pendatang baru yang pada waktu itu yang datang, pada waktu itu ada istilahnya pada syukuran, pada apa gitu, kumene di rumah. Mereka juga istilahnya ikut jaga juga. Jadi wis gak ada masalah ya. Gak ada masalah setelah Papa mau turun terus istilahnya melebur lah masyarakat itu. Setelah itu ya akhirnya itu hanya pada waktu itu setelah kejadian itu aman-aman aja. Dan mereka saling menghargai. Waktu Natal ya mereka datang ke rumah kadang dan ngucapin selamat Natal. Gitu. Ya. Sebenarnya memang ketika kita sadar kita sebagai orang minoritas, mungkin ini omongan masalah mayoritas dan minoritas ini karena jumlah aja ya sebenarnya. Kalau menurutku pribadi sih sebenarnya mayoritas dan minoritas itu nggak ada. Nggak adanya karena kita ini sebenarnya sama-sama manusia aja. Cuma karena ada perbedaan aja, ada perbedaan angka dan lain-lain, makanya ada yang namanya mayoritas dan minoritas. Nah, menurutku pribadi, ketika kita sadar kita sebagai seorang yang minoritas, kita harusnya memang kudune serawung, harusnya bergaul dengan siapapun. Dimanapun tempat kita berada itu, kita sebenarnya harus serawung. Itu di luar kita minoritas, di luar kita agamanya apa, di luar kita sukunya apa. Ketika kita dalam kehidupan sosial kita ngumpul sama orang di sekitar situ, harusnya sih perbedaan-perbedaan itu akhirnya menjadi ketutupan. Karena kita mengenal secara pribadi, secara orangnya gitu loh. Jadi kayak sumpama itu tadi yang kamu ceritakan, mungkin orang-orang daerah situ, orang-orang Muharto waktu itu kan belum kenal sama bapakmu ya, sama papa gimana. Setelah kenal, setelah iso ngobrol, tahu pribadinya gimana, udah nggak peduli sama agamanya apa, sukunya apa. Makanya malah saling menjaga, saling toleran, dan itu yang mungkin harus banyak kita kita contoh untuk dimanapun kita berada. Mungkin teman-teman yang nonton video ini merasa juga seperti itu awalnya, menjadi seorang minoritas di satu tempat, mungkin satu perumahan atau apa, merasakan ada hal-hal yang kurang enak dari tetangga mungkin atau dari lingkungan. Sebenarnya
itu bisa ditanggulangi dengan cara kita bergaul bersama tetangga, kenal sama tetangganya. Tetangganya kenal sama kita, walaupun kita agamanya Kristen, walaupun kita orangnya minoritas dan lain-lain, aku yakin hubungan di lingkungan itu akan baik gitu loh. Contoh real adalah beberapa 2 minggu yang lalu ya. Masih 1 minggu, ya 1 minggu lebih yang lalu, ibuku kan habis meninggal toh. Iya. Aku tinggal di perumahan itu sudah sekitar 20 tahunan lah. Sekitar 20 tahunan tinggal di perumahan itu, dan di perumahan tempatku tinggal itu yang beragama Kristen atau non-Islam itu mungkin hanya beberapa aja lah, nggak banyak. Mungkin ada 3 atau 4 tok kalau nggak salah dalam satu lingkungan, dengan total 65 rumah kalau nggak salah. 65 kakak. Ya ada 6. Kalau kakak mungkin lebih ya, karena ada satu rumah ada beberapa kakak kan biasa nih. Kakak satu mas. Enggak, kalau kakak berhasil. kakak beradik. Kalau kayak di rumah aku kan aku ada 2 kakak, kakaknya bapakku sendiri, aku kakak sendiri. Ada 65 rumah lah di perumahan situ. Buktinya ketika kemarin ibuku meninggal, orang yang akan pertama menolong, yang membantu, yang pertama ngasih perhatian ke keluarga kita, itu pasti tetangga-tetangga sekitar gitu loh. Ya itu yang menurutku ketika kita bergaul dengan lingkungan. Ya. Bapakku itu kan orangnya suka bergaul banget. Makanya bapakku itu kayak hampir semua warga di perumahan itu bapakku kenal. Aku memang enggak. Aku memang yang harus belajar dari start, dari kejadian setelah ibuku meninggal ini, aku harus mulai belajar bergaul dengan tetangga. Karena bapakku ini bergaul dengan tetangga dari awal. Bapakku beli rumah di situ, nempatin rumah di situ. Maka latar belakang apapun agamanya, itu sama tetangga-tetangga itu nggak dipermasalahkan gitu loh. Jadi kemarin ya wis selayaknya tetangga membantu tetangga aja. Jadi tetangga itu semua bantuin gitu. Ono sing ini apa perlu dibantu apa? Nanti ada ibadah ta. Itu ibadahnya gimana kan? Kayaknya tetangga-tetangga juga nggak pernah pengalaman di lingkungan di perumahanku itu ada orang Kristen yang meninggal terus harus melakukan apa di Muslim kan mungkin ada tahlilan sampai 7 hari dan lain-lain. Kalau di orang Kristen kan, terutama di kita kan nggak ada. Tapi mereka tanya, ini apa yang bisa kita bantu? Ada ibadah apa? Biasanya mungkin apa penghiburan apa-apa. Mereka tanya, mereka bantuin. Bahkan sampai akhirnya dimakamkan, mereka sangat membantu. Sampai beberapa hari ke depan setelah ibuku meninggal dan dimakamkan, itu tetangga, terutama tetangga kanan kiri dan depan itu mempersilahkan depan rumahnya bisa digunakan untuk parkir kalau ada kerabat atau tamu yang datang ke rumah, yang masih berkunjung itu. Dan mereka welcome aja, maksudnya mereka sangat toleran dengan hal itu gitu loh. Itu yang tak rasakan, yaitu fungsinya kita bergaul di lingkungan dimanapun, kita beradaptasi dengan lingkungan gitu. Ya sampai pada waktu itu kan lama tau mas, lumayan lama. Akhirnya kan istilahnya satu warga itu apa kan istilahnya jadi tuan rumah di Muarto tuh. Setelah lama akhirnya setiap orang kalau kan jualan cat tuh apa ya. Kalau di toko tutup kan orangnya apa yang beli kan ngarah ke rumah. Misalnya orang-orang waktu itu toko masih di Muarto juga itu ya, Muarto itu. Waktu itu dulu yang nggak kenal siapa-siapa, terus maksudnya istilahnya apa ya, menutup diri lah. Misalnya kayak siapa sih gitu. Akhirnya mulai dari gang 5 masuk sampai ke rumah orang tahu. Orang kenal semua. Pak David ya. Siapa? Bukan Pak David. Ambon Chat. Ambon Chat. Padahal dari NTT bukan dari Ambon. Oke. Akhirnya bisa apa istilahnya bawa berkah sendiri lah. Iya Mbak. Jadi berkatnya sendiri. Karena ya asal mula suatu warga tinggal di
Muarto itu juga karena nubuat juga. Ya karena papa dulu kan dinubuatkan sama pendeta yang Pak Han dari yang tadi itu kan karena bahasa Korea Pak Dapite kamu akan dapat hadiah besar bulan Desember nanti. Ya kan namanya papa juga kan orang Kristen dari NTT yang maksudnya nggak terlalu menggubris hal-hal yang kayak istilahnya mujizat gitu loh. Pada waktu itu masih belum ya masih kaku gitu. Ya mungkin karena hidup dalam kondisi tekanan dipaksa untuk percaya akhirnya. Akhirnya pada bulan Desember itu tepat ya dapat hadiah besar itu dapat rumah. Karena apa? Dapat rumah di Muarto itu pun dibeli dengan harga yang istilahnya pada zaman itu bisa dikatakan sudah sangat murah. Ya. Tahun 2000-an. Makanya hidup awal di Muarto, hidup karena mujizat juga ya. Akhirnya pindah pun juga karena mujizat juga. Pada waktu itu kan mau pindah ke Lodoro kan rumah dijual. Sedangkan rumah dijual di daerah Muarto itu pertama agak sulit. Agak sulit karena di situ juga banyak rumah. Jadi pasarannya kan lihat harga rumah ini segini ke segini, kok rumah lebih mahal. Ya kadang itu juga. Akhirnya pada waktu itu rumah yang istilahnya direnovasi belum jadi, rumah setengah jadi. Bisa laku sampai di luar itu mujizat. Ya. Bisa buat beli rumah plus tambahan modal. Ya. Kayak itu dan pada waktu yang pindah rumah ke Lodoro ini orang-orang ya banyak yang istilahnya getun. Bilang ke mama, lapo sih Mbak Wit kok pindah? Payu kok. Jawabannya payu. Alasannya duluan deket sama nenek sama Mbak juga karena sebelum itu nenek sama kakek pindah ke Lodoro dulu. Berarti yang belakang rumah tadi wis pindah duluan. Iya, yang rumahnya kakek nenek itu sudah payu duluan, terus pindah ke Lodoro. Udah laku ya, payu itu laku ya, teman-teman. Ya. Sudah laku terus karena di sana sendirian, terus gak ada yang nemenin juga karena kan di Muarto yang nemenin kan mesti aku, adik, terus mama, papa, karena rumah dempetan akhirnya terus pindah sana nemenin Mbak Wisan juga. Iya. Akhirnya setelah Mbak pindah ikut pindah. Itu ya banyak teman-teman papa ya teman-teman papa ya kadang di luar ekspektasi itu loh. Biasanya kan orang timur temannya orang-orang timur gitu ya. Enggak, temannya papa haji malah. Pak apa gitu malah ya. Ternyata gini ya caranya bersosialisasi, bergaul tanpa melihat latar belakang gitu loh. Ya. Berarti pindah ke Lodoro itu dari tahun 2017. Kamu SMA kelas 3. 2017 ya. Oke. Lah terus di Lodoro apakah juga merasakan hal yang sama apa sudah lebih cair lagi daripada di Muarto? Beda. Karena tapi tetap ada perlakuan yang berbeda juga atau tidak udah ada? enggak? Tidak ada. Karena aku tebu, Mas. Jarang manusia malah. Ya. Tangganya tebu dan pohon sengon. Nah, ngomong wit nih. Lebih ke animisme, dinamisme. Ya. Jadi misalnya ya mau ada tetangga ya gak ada yang Ya. Malam-malam ya biasanya kan ke ronda ya namanya tebu golek engkes. Itulah kehidupan Denny dan keluarga dari kecil di lingkungan yang minoritas akhirnya bisa beradaptasi dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan sampai waktu pindahnya pun di Gandoli. Boti. Iya. Di Boti kok apa ya bahasa Indonesia nih ya? Disayangkan. Di eman-eman lah sama tetangga kok pindah sih sampai kayak gitu. Oke. Kamu pelayanan mulai kapan? Pelayanan mulai kecil, Mas. Aku dulu masih di eklesia. Dari
waktu masih ibadah di eklesia. Kan aku dulu kan orangnya insecure. Pemalu. Bukan malu-maluin. Dan istilahnya tidak mudah bergaul. Ya minderan lah ya. Ya, minder. Tertutup, orang yang tertutup. Pelayanan pertama aku adalah membawa kantong persembahan. Kayak hampir nggak tahu ya, tapi kalau teman-teman yang lain, aku juga dulu awal-awal gitu sih di sekolah minggu. Di sekolah minggu bagian pegang kantong kolektor ya. Oke. Kantong persembahan, terus tapi itu nggak sering Mas karena tertutup dengan rasa malu. Berdiri di depan orang banyak. Akhirnya sudah tahun berapa ya? Aku kelas 3 SD-an nggak salah. Pindah atau gerejaku ke GPI Polean. Oh, GPI Polean. Dekat rumah. Itu ke pendetanya sama-sama timur. Sama-sama dari timur. Tapi istilahnya sudah Jawoni lah. Itu dulu pelayanannya, aku ingat pertama pelayanan adalah pembaca warta jemaat. Pembawa warta jemaat. Sampai dipacai Blangkonan. Isin pindo iki. Pasti lucu banget ini. Lah tapi apa menghadapi itu? Kan punya rasa insecure, rasa minder. Oh, pasti. Lah dipacai dengan harus menggunakan blangkon itu ya apa? Ojo Mas jangan diberitahu, Den, kamu minggu depan bukan minggu depan. Bulan depan baca warta jemaat ya. Aduh, iki lek pas aku ingate ya, Dek. Tuh, iki sekolah mingguan. Enggak kamu tok. Terus. Saat itu wah. Wis kate tak tolak tapi mek mama dipendeli. Nah, iki. Wah, wis mosok bapake serawung kok ngono aneh gak iso kok ngono. Akhirnya dari situ wis tak beranikan diri. Tak paksa diri untuk berani. Ya akhirnya baca pun karena minder takut itu baca ukumene aja tadi ukumene apalah karena minder akhirnya salah lah pokoknya. Kan banyak jemaat yang tertawa toh. Aku di situ merasa aku salah. Wah, tambah minder. Malah semakin ngedon. Ngedrop. Tuh, wis dari situ aku keringet dingin. Berabak, Mas. Pelayanan berabak gitu. Jam tuan agak wedi gitu. Terus setelah itu turun, kok biasanya kan anak-anak pada normalnya dari rumah wih hebat Jo, ini. Aku di rumah gak kalau mau keliru malah disudutkan. Wah ini brengkes ini. Terus, aku mau keliru, jenenge mama ngomong Jawa kan, terus. 1000 kata, 1000 bahasa keluar semua. Arek kok licik ini. Papa gak ngurus. Wis papa senenge aku kelas 3 SD. Oleh kok licik ngene-ngene wis. Mosok ngisi-ngisi ngene-ngene maca ngene sekolah ngono. Namanya saya kecil. Berapa Mas? Akhirnya wis. Akhirnya belajar pelayanan. Akhirnya aku ikut choir. Pernah ikut choir? Wow. Tapi orang timur harusnya, darah timur harusnya bisa dong nyanyi dong. Ya, enggak bisa nyanyi. Choir Mas, choir. Lah iya, choir kan bersuara. Choir Mas. Kudu choir sih. Lek di gerejaku dulu namanya choir, tapi sekarang kok SOT. Oh, kayak lek di gereja SOT. Ya, fokusnya bukan menyanyinya, tapi bergerak ke depan. Ya. Kok gerak. Soalnya ada 2 pilihan. Dipilih baca warta jemaat lagi. Atau ikut choir. Wah, lek choir kan arek akeh. Oke, gak apa-apa. Choir ae aku. Oke. Choir. Kan aku kecil, Mas. Aku milih di belakang. Ngerti lagi aku pas foto cilianmu. Terus di belakang. Sama yang pembina choirnya, lupa nama siapa itu. Di depan ae Iyalah, badan kecil nggak boleh di belakang, badan kecil harus di depan. Terus, ya wis lah akhirnya. Pelayan pertama sing maksudnya benar-benar aku istilahnya bisa berekspresi lah. Itu ya di choir itu. Choir akhirnya
kan gak setiap minggu toh Ya. kalau gereja-gereja kayaknya 1 bulan sekali atau ada event baru ada choir. Akhirnya Berarti bukan pelayanan rutin yang ada tiap minggu. Akhirnya itu aku iseng jalan-jalan sama mama ke tempatnya orang Cina, pecinan. Itu aku lihat di Seberang Raya. Seberang Raya itu Raya pasar besar. ya raya toko kosmetik itu. Ya seberangnya papinya toh. Iya. Ada toko alat musik. Yo campur toko alat musik sampai toko olahraga ya. Padahal aku pada saat itu nggak ada tertarik sama musik gitu loh. Meskipun dari keluarga mama ada omku ya pinter gitaran, terus dari keluarga papa ya ada yang pinter nyanyi, ada yang musik juga gitu loh. Tapi aku nggak sama sekali nggak tertarik sama hal kayak musik gitu loh. Aku main cuma berandai-andai pengen ngedrum, tapi nggak sampai mendalami. Karena cita-citaku adalah pemain bola. Oke. Tapi pengen bisa musik drum. Iya, tapi tidak serius ya. Akhirnya iseng dibelikan sama gitar. Pada zaman itu gitar masih kelas 4 lah ya lah. Baru kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Belikan gitar. Pada itu harganya sih 250.000. Padahal itu ya lumayan mahal itu. Ini belajar sampai sopo ya. Akhirnya omku yang bisa gitaran. Om dari mama. Mama itu, adik mama pinter gitarannya nih. Waktu di biasa pelayanan gitar gitu, ajar gitar pelan-pelan akhirnya bisa. Akhirnya kan di gereja kan anaknya pendeta, anaknya pendeta itu Pak Yakub itu, anaknya sekarang kan salah satu player band sudah terkenal di Malang tuh. Kayak bandnya apa lupa, namanya Dosiko. Dosiko ya. Itu namanya dulu itu Mas Nanu. Mas Nanu kan. Nah, dulu waktu kan setiap hari Sabtu kan ada namanya doa anak. Doa anak itu buat doa anak sekolah minggu, terus sekalian sama siapa yang mau belajar alat musik. Pada saat itu ambillah kesempatan itu. Ya belajar di situ, lama-lama belajar terus aku ngajak teman playku yang Yeri itu temanku gitaran. Kon gitaran yo gak iso. Wih nawai yo wis. Belajar. Akhirnya aku sempat dapat pelayanan musik di gereja yang di Polen itu. Itu pun akustik. 2 orang yang main aku sama temanku. Akhirnya belajar. Setelah aku lulus SD, pada saat itu kan aku sekolah di Alite atau Mas. Pas nama SD kan lainnya ku wis istilahnya yang bisa gitar pada zaman itu wis top toh. Iyalah, zaman umur segitu iso main 2000, gitar ya. 2009 2010 wis aku SD kelas 6 istilahnya selancar lah. Tidak sejago itu tapi selancar. Wah, akhirnya akhirnya SMP, naik SMP wis aku ikut eskul musik, tak dalami semua. Padahal waktu kelas SD aku dulunya ikut karate malah. Tidak menjamah musik sama sekali. Jadi musik pure belajarnya dari gereja, dari rumah. Belajar sendiri lah. Akhirnya naik SMP akhirnya belajar melalui eskul itu, akhirnya mulai bisa pelayanan. Melalui eskul musik ya. Eskul musik, setiap hari Jumat di sekolah kan ada ibadah atau ibadah mesti setiap mesti aku pelayanan. Hampir setiap Jumat gak pernah bolong. Terus setiap hari berjadwal pelayanan. Akhirnya mulai istilahnya lanyah sama tangan tuh. Akhirnya kan aku pindah gereja lagi toh Mas. Ke salah satu gereja di Malang. Itu aku langsung pertama dulu di sekolah minggunya disuruh pelayanan juga aku. Sama yang di gereja yang baru pindah itu. Tapi aku malu. Pertama itu malu tetap belajar di batasan. Kira malu. Kira berapa 2 tahunan gak pelayanan belas. Gak pelayanan belas. Berhenti. Setelah pindah itu berarti. Iya, gak pelayanan belas aku. Wis mandek. Ikut ibadah umum, ibadah muda wis. Cuma bisa istilahnya dalam kutipan pemain pada waktu itu
cocok mengagumi lah ngono. Hmm. Ngono rek wangar ngono. Wis akhirnya aku dapat kesempatan pelayanan itu ketika aku kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. SMK lah. Iku ya ndek gereja itu. Yang baru pindah, yang sing itu, terakhir yang itu. di Janti itu. Itu aku baru pertama kali naik mimbar. Itu pun gitar, terus lambat tahun pelayanan Natal dan lain sampai pada itu gereja bikin mini album, juga ikut istilahnya ikut andil lah, ngisi pas waktu pelayanan juga. Akhirnya lama-lama itu biasa pelayanan, terus lama-lama akhirnya pelayanan gitar itu, gitar sama bass, akhirnya berkembang ke bass. Tuh. Terus masuk di YHS itu tahun 2019 aku hilang. Oh ya berarti start kita mulai ketemu itu ya? Ya 2019 ya. 2019 itu pertama langsung ke Heroes. Pertama umum. Ibadah umum. Pertama umum. Terus kok bisa tiba-tiba pelayanan di Heroes? Pertama itu kan habis pindah gereja tuh, terus mama sama papa wes bikin naik karena papa ke YHS maksudnya. Ke YHS pada waktu itu bilang papa main asal gereja tuh gini ono. Maksudnya dulu kan Betani masih ando, papa ndek gini. Oh ya wes gak apa-apa bikin naik. Terus aku mikir iki apa cara pelanane wong gereja gede ini. Ya. Aku juga waktu pertama kali ke YHS juga ada excitednya karena melihat gereja yang besar. Soalnya sebelumnya waktu aku di GPDI, maksudnya ukuran gerejanya seperti gereja lokal di desa atau di tingkat kecamatan pada umumnya, nggak pernah sing ke gereja yang benar-benar gerejanya besar. Waktu pertama ke YHS waktu itu zaman masih Betani tahun 2005 mungkin 2005 2006 lah atau 2007an lupa aku, SMP pokoknya. Gede banget ya gereja ini ya. Terus gimana? Iki mau toleransi apa ya? Toleransi dulu aja ya. Karena kita lagi ngobrolin toleransi. Jadi kita break dulu nunggu azan selesai. Iya, kembali lagi setelah azan Asar. Jam piro sih iki? Jam 3-an ya? Iya. Sekitar jam 3. Oke, tadi ngomongin terakhir pindah ke YHS. Masuk pelayanan di YHS. Kok iso tiba-tiba pelayanan di Heroes? Tadi sempat keputus. Waktu itu kan bingung toh. Wah, iki apa cara pelayanan di istilahnya di gereja besar. Iya, kayak karena wah iki istilahnya harus punya skill lah. Istilahnya kan skill, harus ada kekuasaan bangun dan lain-lain. Akhirnya pada waktu itu aku masih istilahnya malu lah, istilahnya masih insecure. Jadi gak percaya diri, minder. Akhirnya aku itu lihat news ada ibadah anak muda itu loh. Di mana ya ini ternyata ruang hidup iki ruang di mana ya batinku ya. Terus gede kok keren ruangan batinku. Terus akhirnya aku pertama kan pindah ke YHS sama Willy toh. Oh, sama Willy siapa jenenge? Willy mau pulang. Iya, mau pulang. Akhirnya wah, iki kena kalasan nih. Willy ku ya temen dari gereja di Janti dulu. Oke. Akhirnya ayo wis rono berat. Konsep tapi iya gampang kan. Akhirnya hari Sabtu itu jam 6 sana masuk ada buat kok ibadah kok nih gereja lain nih beda ya. Oh iya. Karena dulu sebelumnya di gereja yang sebelumnya UT nggak seperti itu. Sebanyak itu juga gitu loh. Itu wah boleh juga akhirnya setelah berapa bulan ya aku jadi jemaat biasa di youth itu 2 bulanan 3 bulanan akhirnya aku memutuskan untuk seleksi. Audisi. Ada audisi tim KW. Akhirnya itu zaman itu siapa yang mengaudisi? Itu aku masih ingat ada Kak Nay, terus Kakak Joko.
Kakak Joko, Iya, Timotius Joko. Timothy Terus Joko. Tahu ku iku tok. Tapi aku inget barenganku Mas. Barenganku ono Philip, Philip. Philip keyboard. Oh, heeh. Terus Nike. Oh, sama Nike Lewis. Nike Lewis. Mm. Akhirnya ya aku pelayanan bareng angkatan mereka itu. Akhirnya setelah apa seleksi kan aku sebelumnya pelayanan aku juga ikut band di kampus toh. Jadi wis istilahnya wis terbiasa lah. Oh, itu zaman itu wis kuliah ya? Kuliah tuh. Wis di ABM ya? Iya, wis istilahnya terbiasa lah ambil band-bandan ini terus sampai aku juga ikut pada waktu itu ikut ngisi weddingan. Jadi wis biasa, jadi pada waktu seleksi ya cuma istilahnya improve alat musik itu enggak sesusah yang dibayangkan dulu. Akhirnya punya basic itu akhirnya terima pelayanan, akhirnya bisa pelayanan di Heroes itu. Jadi gitu Pak. Gitar dulu pertama. Startnya dari situ. Startnya kayak gitu. Berapa lama pelayanan musik di Heroes? Berarti 2 tahun? 3 tahun? Aku putus kapan yo? Kenapa indikator mandek pelayanan atau berhenti pelayanannya putus? Oh, itu ganggu memang. Kejadian putus itu ganggu pelayanan apa? Aku ingat momennya itu. Iki gak tak bahas ya, sorry ya. Masalah percintaan tidak akan saya bahas di pembicaraan kali ini. Oke. Momen apa? Maksudnya itu putus 2000 pira ya? 2021. Sing aku pertama kali ke Exodus to. Oh, berarti pelayanan ya setahun lebih lah, hampir 2 tahun ya. Itu 2 tahunan Mas. 2 tahunan ya. Terus terkendala waktu itu ada Covid juga tuh. Nah, terus kan pada waktu itu kan Heroes kan sering taping. Karena pada waktu itu masih istilahnya takut toh. Takut aku sebenarnya bolak-balik disuruh minta tolong ngisi batik. Tapi ya sama mama papa gak boleh. Ya. Karena pada itu belum ada vaksin. Terus kalau tik ke gereja nggak boleh, tapi kalau nongkrong ke Exodus boleh. Itu beda cerita. Kan pada waktu itu aku ingat pada waktu tik itu masih gembar-gembar itu, masih sangat-sangat lagi kenceng-kencengnya, masih awal-awal. Itu aku pernah sekali tik itu kan dulu sistem. Masa pernah sekali di Ruang Hidup. Aku kok lali ya. Itu aku masih ingat, masih pakai baju hijau aku. Karena dari awal pandemi akhirnya berpindah ke ibadah online dan harus tapping ibadah. Aku hampir nggak pernah ikut. Hampir nggak pernah nggak ikut. Selalu ikut dari awal tapping sampai akhirnya nggak pandemi. Aku orang yang paling aktif kayaknya kalau urusan tapping. Oh, pernah ya? Pernah. Ya? Itu live record. Live record. Itu istilahnya gimana ya Mas? Kan aku belum pernah toh. Record posisi live record terus harus istilahnya no miss lah. Ya, no mistake. No mistake gitu. Bagiku berat gitu. Karena dari aku sendiri kan aku lupa lick improve. Karena lupa lick improve, pelenceng. Wah, iki. Iya. Mas Wawan pisan iku. Iku. Karena kan waktu itu kenapa kalau bisa kita ngerjainnya zero mistake, karena kalau bisa seefektif mungkin, secepat mungkin. Jadi take, cepat selesai, cepat ngerjain yang lain lagi buat stok. Karena sebisa mungkin kan kita nggak keluar rumah tiap hari. Jadi kalau bisa sekali keluar, sekali tapping, kita bisa ngerjain 3 atau 4. Kalau bisa sih sampai 4 ibadah. 4 rekordan. 4 kali tapping gitu. Makanya kenapa harus diusahakan zero mistake. Pada waktu itu terus ikut itu sampai malam toh. Ya hampir sampai tujuan. Sampai tujuan itu pulang, waduh ya kena amuk gitu sih. Terus ngerti kondisi ini. Oke. Terus tak putuskan wis untuk tidak pelayanan lagi. Tidak pelayanan lah, Aku
di sisi lain aku juga takut dulu Mas. Masih aduh kayak sik wedi lah maksudnya kayak kok anu rek, soalnya aku lihat sendiri waktu itu banyak yang terkena dampak Covid sampai meninggal loh. Iya, Ya, aku takut juga tuh. Akhirnya mendak sik wis ngono. Iya, Pelayanan aku ngono. Akhirnya itu vakum tuh aku. Vakum 2021. sempat balik lagi nggak sih pelayanan musik lagi Lupa Mas, aku sempat di balik Hirus? kayak sempat balik. Sempat tapi Sempat balik tapi nggak enggak intens. heeh, Enggak intens. kayak Aku ya. balik tapi enggak intens. Akhirnya ya itu tak ganti dengan bertemu Mas Oka setiap hari itu. Oh, ke Exodus Exodus. ya. Iya, Itu. iya, iya. Di Exodus aku sempat masih pelayanan kok. Waktu itu Hirus ya ada event aku disuruh ngebas. Disuruh ngebas dan di lagunya itu ada solo bass. Ya. Kan aku nggak tahu toh ya apa solo bass, tapi bass basic dan anunya apa progresi chordnya kan bisa gampang. Tapi kan pada waktu itu ada satu lagu yang suruh improve bass, solo bass. Ya karena nggak tahu. Paling harus ada Pak Jokowi nih paling solo pas. Sorry. Enggak. Oke, lanjut. Iki anu masalah. Terus. Terus akhirnya pada itu kan di situ kan aku ngumpul ada anu toh Ananda Yoga tuh di situ. Ananda Yoga. Kan dia juga istilahnya bassnya bass, memang ngebass. Saat itu aku Yoga Baskara. ya gitaris. Bisa dicek di YouTube-nya Baskara, Bassakara. Ya, sudah. Ya wis iku Ya, pokoknya Baskara. Ya, ada ya S di situ. Terus. Sempet aku tanya nang arek iki opo iki? Bass ngono. Wis isen karepmu wis ngono. Maksudnya isin tidak ngawur. Maksudnya boleh improve tapi sesuai masih pada tracknya itu. Masih dalam alure gitu. Alur. Waduh ini nge-slap iso kok wong dodok petil iki. Gak pernah nge-slap ya. Terus saya kira biasa lah ngono. Soalnya pada waktu gitarnya aku masih ingat yang ngisi Aping, drumnya Joy. Drumnya Joy. Oh, ingat aku kayak momen ini. Terus itu aku ngebahas loh itu akhirnya pada waktu itu kan Yoga juga baru datang ke Hirus, balik ke Hirus lagi tuh. Baru maksudnya comeback nang Hirus lagi. Akhirnya setelah lama nggak pelayanan di Hirus. Akhirnya aku pinjam Pak C, ngebahas akhirnya oke lah. Lihat hasil anu nih di kota ini apa hasil tayangan apa siaran ulangi. Oh, boleh juga ngono. Akhirnya wis kok ngebahas boleh juga iki ngono. Akhirnya ya wis akhirnya kan berhenti tuh pelayanan Mas. Berhenti cut wis aku gak pelayanan di Hirus, aku vakum. Tapi kegiatan bermusik di luar tetap jalan. Gereja tetap jalan. Di kampus tetap ngeband, tetap ikut lomba-lomba, tetap ikut ngisi-ngisi di berubah nggak? Dulu kan kalau di kampus kan main gitar. Akhirnya lebih banyak main bass. Di kampus karena pada waktu itu kan aku punya home band tuh. Home band itu sudah tetap di paten aku gitar. Terus sama pemain bassku itu ya isinya pemain bass murni gitu loh. Maksudnya memang dia belajar bass dan bassnya juga katakan oke mainnya gitu loh. Kira aku memang fokusnya di gitar. Kita terus sampai itu akhirnya masa Covid itu kan mulai beranjak hilang tuh Mas. Mulai reda tuh isu-isu Covid-nya. Covid itu mulai reda lah. Rumor-rumornya itu akhirnya aku di kampus itu kan anak-anak kan sempet gak ngeband lagi tuh. Waktu pandemi. Iya, akhirnya wis band maneh. Tapi kan anak-anak kan ada waktu kuliah di rumah tuh Mas. Kuliah dari rumah itu akhirnya kan gak pernah kumpul di kampus. Akhirnya tak putusan wis aku tak ngebahas aja. Tuh akhirnya jalan-jalan demi waktu wis akhirnya aku dibahas. Lebih banyak ngebahasnya sekarang. Mas yo sekarang ke main di weddingan gitu apa main ngisi di mana sih aku mending milih bass timbang main gitar gitu. Ya. Berarti kamu cerita tentang kamu juga ngejob weddingan dan lain-lain, ngeband di kampus. Perubahan
rasa percaya diri dari awal yang kamu cerita tadi di waktu kecil kamu anaknya minderan, anaknya insecure, terus menjadi orang yang punya rasa percaya diri itu berarti gara-gara kamu pelayanan di gereja. Ya, salah satu faktornya adalah aku bisa ketemu orang banyak, bisa menghadapi orang banyak ketika aku di atas mimbar. Ketika pelayanan di atas mimbar. Itu salah satu faktornya karena aku reguleran pun kan setelah aku pelayanan. Jadi kan aku pelayanan dulu baru aku reguleran. Jadi, adrenalinnya berarti sudah terbiasa dipacu ketika pelayanan ya berarti di pelayanan gitu. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan orang banyak pun lambat laun akhirnya biasa gitu loh. Malah terbiasa. Kayak PD over PD malahan kadang-kadang. Over percaya diri. Iya. Itu. Soalnya aku sendiri sebenarnya adalah orang yang banyak nggak pede nih sebenarnya. Kalau dilihat sama orang banyak. Aku belajar menjadi orang yang punya rasa percaya diri itu ketika ketika mulai SMP ke SMA. Jadi SMP ku aku juga hobiku di musik. Ya. Jadi waktu eskul zaman eskul aku pilih eskul band seperti anak yang pengen keren pada umumnya pada tahun itu. Ya. Tahun 2004 2005 kan lagi kenceng-kencengnya band musik. Potong imu. Maksudnya referensi tontonan pada tahun-tahun itu kan Dahsyat, Inbox, Tering, Trans TV. Hampir semua anak SMP pada waktu itu yang pengen keren, jalurnya hanya ada melalui jalur musik, jalur band, kepinjat anak band. Tapi posisiku ya minderan, podo sebenarnya. Minderan, tapi aku inget banget sama guru Kertakes, zaman itu Kertakes namanya ya. Enggak tahu sekarang apa ya? Kesenian. Waktu itu seni budaya. Dulu zaman SMP itu namanya pelajaran Kertakes sama guruku Kertakes itu dipush karena katanya aku ada bakat untuk bisa nyanyi. Makanya ikut eskul band, terus disuruh jadi vokalis, dipaksanya dengan cara ikut lomba-lomba, didaftarkan ikut lomba-lomba. Di situ lumayan maju adrenalin dan membiasakan diri bisa tampil di depan orang. Setelah lulus SMP, pas masuk SMA, hilang wisaniku karena waktu zaman SMA, waktu masuk SMK 4 iku, aku sudah nggak ada hasrat untuk ada di depan layar lagi. Istilahnya tampil di depan orang itu aku nggak ada hasrat lagi. Masuk SMK itu benar-benar passionnya pengen jadi orang di balik layar, pengen jadi kameramen itu tak kejar dari SMK itu tuh. Habis gitu setelah sampai akhirnya bisa pelayanan di gereja di EAS, berapa tahun kemudian, aku inget banget sekitar tahun 2016 17 disuruh nge-rap, dimintain tolong nge-rap di sebuah lagu dan disuruh nge-rap itu langsung di depan jemaat. Bayangno di gereja kita yang sebesar itu yang menampung sekitar kalau sekali ibadah bisa sampai 1 juta ya. Enggak sampai. Kalau online mungkin mungkin sampai hampir 2000-an lah ya. Hampir 2000 orang disuruh nge-rap. Itu videonya juga masih ada kayaknya di YouTube. Itu yang semakin memacu aku untuk setidaknya bisa tampil di depan orang, walaupun efek samping orang yang tampil di depan layar, adrenalin kan kepacu kenceng banget, pasti mules. Lek, kamu pernah nggak ngalamin waktu adrenalin naik apa sih mbok rasakno mungkin secara fisik gitu? Kalau secara fisik enggak Mas, aku merasa lebih ganteng. Jadi adrenalinku sangat terpacu. Kok aku tampan. Asem nih. Soalnya sebelum bahkan aku sebelum ini ya, sebelum pelayanan sebelum disuruh nge-rap itu dulu untuk memecahkan rasa minderku itu aku ikut
komunitas stand up comedy. Waktu itu benar-benar awal-awalnya stand up comedy. Tahun 2011 aku join ke komunitas stand up Indo Malang. Zaman itu aku gabung di open mic kedua. Itu ada Ari Kriting, ada sopo sing Wibowo. dari Malang lah, sing dari Ari Wibowo. Ari Kriting yang dari Malang, terus Abdur, bahkan Bang Abdur pun masih belum join di komunitas. Aku udah nyoba join. Nyoba joinnya itu bukan karena aku merasa aku lucu enggak, tapi aku pengen memecahkan rasa minderku. Dengan jalur kayak stand up comedy ini bisa deh untuk menjadikan masalah keminderanku ini iso terpecahkan gitu loh. Sehingga aku bisa luwes kalau di depan orang, bisa lebih percaya diri di depan orang. Ternyata ya enggak juga. Enggak juga. Ya itu sampai akhirnya itu tahun 2016 mungkin 16 atau 17 disuruh dimintain tolong nge-rap sama Pastor Yusa di depan jemaat sampai 2 kali pokoknya ada 2 lagu 2 kali nge-rap lah aku pokoknya. Oh gitu ya, berarti perjalanan pelayanan dari 2019 ya, 2019 sampai 2021 2020. Kalau pelayanan mimbar aku mulai gereja yang lama. diirus. Oh, diirus 2021. Oke. Terus kan vakum toh? Vakum. Tapi tetap ngeband di luar. Tetap ngeband di luar. Setelah ngeband di luar, terus kan kita masih tetap berkomunikasi, berhubungan, tetap main bareng, tetap nongkrong dan lain-lain. Tetap bikin podcast lainnya. Ya, sing sempat bikin podcast itu tadi, bikin podcast apa? Ngopi di bar. Sempat terkena COVID bareng. Ya, bersama-sama teman-teman. Terus kan akhirnya kamu kerja, terus akhirnya sekarang pelayanan di multimedia. Ya, benar. Pelayanan di multimedia dan specifically di lighting. Ya. Apa triggermu tiba-tiba ingin pelayanan di multimedia dan spesifik ke lighting? Trigger pelayanan ke multimedia sih wis apa? Pertama itu waktu aku sudah vakum toh Mas. Vakum pada waktu itu aku ingin balik pelayanan. Apa saja pada waktu itu ingin balik ke Hirus. Ingin melayani mimbar lagi. Pada itu aku lagi reguleran. Salah satu kafe di Malang. Kafenya gak besar sih, bisa lah. Sekalian rame-rame. Pada saat itu ada break. Aku dengar salah satu pelanggan bilang itu lho delon Mbak kalungan salib ngono. Kalungan salib tapi kelakuannya kok ngono lho. Aku mikir. Langsung mikir itu. Padahal dia lu gak nyanyi ngono lho. Dia istilahnya orang yang berkunjung ke kafe itu sesama pelanggan dulu. Aku di rumah mikir. Oh no ya apa mana aku sini di atas mimbar dulu. Atas mimbar ke itu hanya orang pengunjung dengan menggunakan kalung salib aja bisa dikomentari seperti itu. Apalagi kamu seorang yang mungkin orang tahu kamu pernah pelayanan di mimbar. Apalagi kan aku kan ya misalnya terlihat di depan tuh. Misalnya aku yang nggak habis pikir itu, yang entah yang komentari sesama Kristen juga kan nggak tahu gitu loh. Tapi yang nggak tahu apa-apa aja loh tahu diomongin gitu loh maksudnya. Apalagi orang yang ngerti. Yang ngerti gitu loh. Aku langsung mikir, waduh. Selain kayak aku merasa kayak aku belum siap lagi naik mimbar itu lagi gitu loh. Karena dari aku sendiri aku langsung punya pikiran gini buat ke depannya. Bu Hana sama Pak Yusa itu kan bangun mimbar itu dengan air mata atau dengan masih dengan perjuangan, dengan air mata, dengan doa, dengan segala perjuangan. Masa dengan aku naiknya ke mimbar itu, aku bisa merusak hadirat itu. Aku kayak aku belum layak sih. Memang kita sudah dilayakkan toh untuk
Tapi aku lebih secara moral iya, ya. sama lebih memantaskan diri dulu. Ya, ya. Kayak Pesterius Denny Nino Bais. memantaskan diri gitu loh. Ya aku nggak tahu yang di atas mimbar punya kesalahan apa Ya, kan. ya kamu secara pribadi sadar diri lah, sadar ya, diri untuk memantaskan diri. Terus aku coba bayangkan, misalnya aku reguleran, kan di reguleran kan nggak mesti toh Mas, bayaran uang itu. Kadang bir, kadang rusa, kadang kapten, kadang beras, yo, kadang gula nih, Kemenagung. Kan kadang dibayar minuman apa, istilah include dulu. Mau nggak tak minum yo, sungkan sama yang ngasih itu. Masuk aku Sabtu hari Minggu budal. Waduh, kok gak etis aja bagiku. Kayak wah. Kalau Minggu didelok wong-wong kayak istilahnya kayak perantara jemaat tempat hadirat tapi sehari sebelumnya kok dilihat orang di tempat umum seperti itu. Kayak, yo mungkin bagi yang melihat bilang kan sok suci, tapi aku bukan sok suci, aku lebih ke aku memantaskan diri aja. Aku mau diomongin wong, kamu dibicarakan orang belakang seperti itu makin lebih ke ya wis lah, aku iki ngono. Pasti aku punya punya impian, pasti aku akan balik mimbar lagi ketika aku sudah merasa pantas ngono. Makanya solusi kembali pelayanannya bukan di mimbar ya, di balik layar. Kurang ajar. Di balik layar. Jadi untuk kalian yang mau ngejudge Denny waktu nonton ini, ala lambemu dan ini benar. Makanya dia milihnya kembali pelayanannya bukan di depan layar atau di atas mimbar, di balik layar deh. Yang pertama yaitu karena aku merasa nggak pantas, mesti aku bukan karena aku seorang ini sok suci, karena wah enggak lah, wis lah. Ya kan ini istilah keputusan pribadiku sendiri pilihanku sendiri ya wis. Ojo goyang-guyu. Saya tahu ya Anda yang nonton, yang mendengarkan Denny lagi ngomong ini pasti Anda sedang menahan tawa. Tapi yo ini namanya suara hati. Ya, lanjutkan. Terus apa? Aku nyoba ya wis lah, enggak apa-apa. Meski passionku di musik memang. Passionku di musik. Terus aku akan makanya kan sempat aku diajak Mas Kiki. Ya. Aku kembali untuk pelayanan. Gak apa-apa Mas, aku mending pelayanan di gotong royong. Gak apa-apa, aku lagi gotong royong gitaran, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya sempat beberapa kali aku kan pada penghiburan ikut tolong waktu penghiburan itu. Aku masih mau, tapi kalau hubungannya balik ke mimbar lagi gitu, kayak istilahnya bukan nggak mau, tapi agak berat aku untuk jalani gitu loh. Ini agak beratnya bukan bermaksud sombong apa ya? Merasa nggak layak ya teman-teman ya. Jadi tolong jangan ngejudge. Anda yang nonton jangan ngejudge. Pasti orang sing ngejudge sing yakin aku. Males nulis di komen kan. Kayak gak apa-apa lah, kamu di mimbar. Padahal kan kita kan dituntut hidup seperti Kristus, Mas. Hidup seperti ya walaupun kayaknya sangat berat sekali, tapi setidaknya berusaha lah secara daging. Terjadi seperti Paulus saya wis lebih gampang kan. Mancing. Petrus kurang ajar. Terus jadi kan aku tidak sombong dan tidak istilahnya tidak sok suci. Aku cuma punya pikiran mimbar itu ibaratnya tempat kudus lah, kudus, dan harus diisi dengan orang-orang kudus dan hatinya harus murni-murni pelayanan gitu loh, enggak sekedar hanya cari panggung dan lain-lain lah apalah. Makanya kayak ketika dulu aku naik mimbar pun aku dulu masih punya rasa sombong juga gitu loh. Jadi terus enggak lah. Ya meskipun aku lambat-lambat berubah kan, tapi kadang dilihat banyak orang kan punya apa kayak wah ternyata gigi pisan ya gitu ya iso wis enggak lah paling wis aku cukup melihat wis ingin apa ya, kan aku biasanya kan lihat-lihat para WL kalau WL sebelum aku pelayanan di
IAS kan kok dia pas bawa jemaat kok enak gitu. Apakah dia di kehidupan sebelum mention ini bener-bener maksudnya iso kuat dengan imannya gitu loh. Ternyata pas itu kan aku juga istilahnya kenal tuh sama gereja lama sama WL-nya. Dia memang benar-benar hidup sebagai seorang istilahnya sebagai seorang Kristen. Dia benar mengakui dia adalah murid Yesus dan dia terima Yesus sebagai juru selamat dan kehidupannya mencerminkan itu seperti Kristus Mas. Jadi gak salah dek WL masuk. Good lah kan ada ya menurut pandanganku kan Mas, menurut pandanganku kan ada beberapa orang menggunakan pengetahuan dan bakatnya untuk menyampaikan hadirat kejemaatan dan ada beberapa orang yang menggunakan ruang dan dimensi untuk menyampaikan hadirat Tuhan ke jemaat dan itu sangat-sangat beda gitu bagiku karena aku sendiri juga pernah pelayan di atas mimbar itu loh seperti itu. Ya. Ini cukup berat memang yang disampaikan Denny. Tapi sekali lagi jangan ngejudge. Ini hanya opini dari Denny sebagai seorang kalau ngomong masalah apa ya? Masalah kehidupan yang harus taat dan lain-lain. Ya kita sebagai manusia punya apa ya? Ya masih daging. Kita masih daging. Mungkin ketika kita ngomong ini dianggap terlalu serius atau terlalu berat, padahal orang-orang yang lihat kita ini mungkin tahu kita di belakang kayak apa. Gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa. Tapi apa yang kita bahas, apa yang kita omongkan sekarang itu sebenarnya bukan untuk menutupi kamuflase dosa atau apapun yang kita lakukan di belakang obrolan kita ini. Cuma ini menurut opini dan pandangan kita pengennya ke depannya juga pasti pengen jauh lebih baik dari yang kemarin-kemarin pastinya. Ya kan? Jadi untuk sekali lagi untuk teman-teman yang sedang menonton mungkin sampai akhir video ini, don't judge the book by its cover. Ya mungkin yang kalian lihat aku, Denny atau siapapun yang lain penampilannya seperti itu atau biasa melakukan sesuatu apa tapi jujur kayak aku secara pribadi, mungkin Denny juga secara pribadi, dalam hati kecil kami pengennya juga jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Pasti itu sih. Terus katanya bahas apa mana ini ya? maka collecting pelayanan multimedia kok iso melebar iki mau. Pertanyaannya adalah kenapa kamu tiba-tiba itu tadi masuk multimedia karena tidak mau iso jangan ke mimbar dulu sampai bener-bener Terus kenapa spesifik ke lighting? Pertama aku nggak tahu Mas, multimedia itu harus apa gitu loh. Karena aku sendiri multimedia itu apa ya? Aku ngertiku kamera komputer. Kamu kenal aku kan ya wis lumayan lama tuh dari anggaplah 2019 mulai kenal. Kan wis lama sudah ngerti. Tapi apa kan yang aku tidak pernah sama sekali menyentuh dunia multimedia itu. Aku pernah di sekolah di SMK jadi multimedia perakit yo. Bagian proyektor. Wis multimedia ya multimedia. Terus wis bagian juru proyektor biyen. Iku to ngono lho. Sedangkan di gereja kan LED masuk ke temanya proyektor ini. Iya. Masuk nggak UHP Kak, nggak bisa tuh. UHP Mas. Terus aku pada waktu itu kan aku sering kumpul sama Mas Oka tuh. Aku sering melihat Mas Oka pelayanan spot. Mas Oka Mahendra. Terus kan pada di atas kok pelan iki gak apa-apa kok ngono. Boleh ngono. Berarti awalnya bukan ke lighting yang secara general, pengennya spot aja kayak Mas Oka. Kan aku nggak tahu Mas pembagian divisi di multimedia kayak apa tuh. Saya kira spot itu ada divisi sendiri gitu loh. Yes nyatek dhewe lah. Iya gitu. Terus ngomong nang Mas Oka, Mas urun aku gini. Spot yo gampang ngono gini. Ajarin. Terus akhirnya kan aku punya pelayanan tuh. Aku pengen pelayanan spot. Baru ikut kamera. Ya. Ini kan dikira kan spot itu dikira lighting. Akhirnya ke lighting itu. Ya
pertama ya opo ini batinku ngono ya. Tapi seenggaknya di lighting kan aku juga masih ada musiknya juga toh. Ngerti beat, Karena tempo, bersinggungan ya dengan tempo, musik irama juga. dan lain. Meskipun tidak sebaik dan tidak sejago yang sebelum-sebelumnya yang masih belajar Mas, awal-awal itu. Ya. Bisanya masih berkecimpung dengan istilahnya dunia musik lah gitu. Gitu Masih aja. bersinggungan sama Iya, musik. Terus setelah berarti berapa lama mulai pelayanan multimedia? Tanggal 15 kemarin 1 tahun. 15 Maret ini. Iya. Wih, anniversary pelayanan. Setelah setahun mulai pelayanan di multimedia, apa yang Mbok rasakno? Yang pertama aku bisa kembali masuk dunia pelayanan itu kayak wow gitu loh. Kayak syukur gitu loh. Puji Tuhan. Iya, iya. Wah, masih ternyata ada kesempatan pelayanan. Pelayanan enggak harus, kan orang-orang kalau yang awam pelayanan itu kan harus tampil di atas mimbar. Iya. Kan kayak multimedia kan di balik layar kah, nyiapkan ini, nyiapkan itu kan. Tapi kayak aku lebih istilahnya lebih bukan damai, istilahnya lebih enjoy. Kalau pelayanan tanpa dilihat orang gitu loh. Tanpa harus gini-gini. Ya memang perform setiap ibadah kan memang harus ada. Tapi kan tidak kayak di atas mimbar toh. Ya. Harus kena sorot lah kena gini kayak istilahnya pressure-nya juga lumayan gitu loh. Meskipun sama-sama punya pressure tapi kan kalau multimedia kan lebih ke apa seenggaknya enggak dilihat jemaat langsung gitu. Secara pressure di hadapan eye to eye manusia lebih ringan. Tapi sebenarnya tanggung jawabnya juga sama-sama besarnya sama pelayan yang ada di depan mimbar. Bahkan ketika ada sebuah kejadian semomo kayak yang beberapa minggu lalu terjadi lampu mati, listrik mati waktu ibadah, yang harus segera bertanggung jawab yang pertama adalah orang di balik layar, orang teknis. Mas Wawan, aku lari-larian, opo carane listriknya harus nyala. Yang di mimbar tetap bertanggung jawab, harus ibadahnya harus tetap jalan. Kita yang di balik layar gimana caranya listrik segera nyala, fasilitas yang ada harus segera aktif lagi. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya juga sama-sama besarnya. Mungkin pressure secara rasa kepercayaan diri memang lebih ringan orang di balik layar. Tapi masalah tanggung jawab juga sama-sama besarnya. Oke. Berarti saiki awakmu umur berapa? Aku kelahiran 2006, Mas. 2006. Umur itu aja penipu. 26 kok 2006. Aku umur 26. Tahun ini 26. 26 tahun. 26 tahun menjadi orang Kristen dengan berbagai cerita dari lahir sampai pelayanan sampai akhirnya sekarang satu pelayanan sampai aku. Mungkin kamu punya pesan buat teman-teman yang nonton mengenai beradaptasi atau berkehidupan sosial di tengah mungkin bukan orang yang homogen dengan kita, homogen dalam arti kita sama-sama Kristen. Kan kamu punya pengalaman panjang tinggal di tengah-tengah lingkungan yang kamu menjadi seorang minoritas. Mungkin pesan buat teman-teman di luar sana yang merasa dirinya masih minoritas ada, Denny? Pesannya kalau bahasa singkatnya itu kan jadilah garam dan terang dunia. Itu kan istilahnya terlalu berat kalau nggak tahu arti sebenarnya tuh. Maksudnya terlalu kalau dari aku sih cukup kamu di kalangan masyarakat umum, kamu istilahnya minoritas atau istilahnya kamu beda sendiri dengan lainnya, kamu cukup berbeda dengan lainnya gitu loh. Tampil beda dengan lainnya. Jangan istilahnya jangan serupa dan sama seperti mereka gitu loh. Jika kamu merasa istilahnya kamu dipukul, kamu jangan balas pukul gitu loh. Kamu tanyakan kenapa alasannya dipukul, terus ampuni kenapa gitulah. Jangan istilahnya jangan mendoktrin diri kamu kalau aku ini
minoritas, jadi aku harus kuat dan harus petenteng tidak ditindas, jangan. Ya. Berarti intinya beradaptasi itu bergaul, tetapi bukan berarti bergaul itu kamu akhirnya menyerupai. Ya. Tetaplah ketika kamu mungkin berbeda, ya tetaplah menjadi dirimu. Bukan menyerupai mereka, tapi berusaha bergaul. Apa ya? Lek ngarani ya membaur bersama lingkungan, tapi bukan berarti membaur itu ikut merubah kita secara pribadi menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Intinya itu ya. Harus kuat iman tetap, cuma taat lah. Cuma bukan berarti juga kita jadi orang yang arogan. Aku Kristen, aku gini. Enggak gitu. Jadi tetap di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita memijak bumi di situ kita menjadi serupa atau langsung istilahnya membaur, tapi bukan langsung mengikuti arus yang ada di situ. Mantap iki, apik iki omongannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini yang belum ada namanya. Semoga di episode kedua nanti sudah ada namanya. Ya. Terima kasih yang udah nonton, mungkin udah sejam lebih. Tolong diserap yang baik-baik dan difilter. Kalau mungkin ada omongan atau pembicaraan kami yang kurang pantas, nggak pantas atau nggak oke, lupakan saja, dibuang saja. Tapi tujuannya yang jelas kita sharing-sharing ini adalah kami ingin membagikan pengalaman kami sebagai orang Kristen, terutama sudut pandang kami sebagai orang Kristen bergaul di lingkungan kita dimanapun itu, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Amin. Terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video yang lainnya.